Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, kajian kitab Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai masalah haji. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan, telah kita mulai mengenai syarat-syarat wajibnya haji. Telah kita sebutkan bahwasanya syarat wajibnya haji sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja ada 7 perkara. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal, yang keempat adalah hurriyah, bebas, bukan seorang hamba sahaya. Yang berikutnya adalah wujudur rahilah, adanya kendaraan, wazat, dan adanya ada kendaraan, juga ada bekal. Berikutnya adalah wa takhliyatut thariq, yaitu amannya perjalanan, wa imkanul masir, dan mungkin untuk berangkat ke Mekah. 7 hal ini adalah merupakan syarat wajibnya haji. Bila 7 hal ini telah terpenuhi pada diri seorang muslim, maka dia berkewajiban untuk menjalankan ibadah haji. Dalam kajian kita lalu juga kita sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan wujudur rahilah, wazat, wa takhliyatut thariq, wa imkanul masir dalam sebagian kitab disebutkan sebagai kata-kata istita'ah, mampu. Jadi yang dimaksud dengan istita'ah, mampu di sini yaitu orang tersebut mempunyai biaya untuk berangkat haji, biaya ongkos pulang pergi untuk haji, juga biaya untuk kebutuhan dia ketika berada di Mekah, juga untuk kebutuhan keluarga yang dia tinggalkan. Di samping ada biaya juga harus ada takhliyatut thariq, aman. Jadi perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang aman, tidak ada sesuatu hal yang membahayakan, misalnya jika ada perang misalnya sehingga tidak bisa lewat. Wa imkanul masir, dan memungkinkan untuk berangkat. Memungkinkan untuk berangkat orang tersebut dalam keadaan sehat walafiat dan waktunya cukup untuk dipakai berangkat ke Mekah melakukan ibadah haji. Para ulama mengatakan istita'ah ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya istita'ah al-mubasyarah, istita'ah binafsihi, yaitu seorang haji bisa melakukan haji dengan dirinya sendiri. Artinya orang tersebut dalam keadaan sehat walafiat bisa melakukan haji dengan dirinya sendiri, maka orang tersebut wajib untuk melakukan haji dengan dirinya sendiri. Atau istita'ah bil ghair, misalnya kalau ada orang yang mempunyai biaya untuk berangkat haji, dia orang yang kaya, orang yang mampu untuk berangkat haji, cuma dia adalah orang yang tua renta. Dulu ketika masih muda belum mampu untuk melakukan ibadah haji, tapi ketika sudah tua Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki banyak kepada dia sehingga dia punya kemampuan untuk berangkat haji. Cuma karena kondisi badannya yang lemah, sudah tua, sehingga dia tidak mampu untuk berangkat. Atau orang yang mampu untuk ibadah haji, mempunyai ongkos yang cukup, tapi dia dalam keadaan sakit sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat haji. Atau orang yang misalnya lumpuh, orang yang mempunyai harta yang cukup, uang yang cukup untuk berangkat haji, tapi dia adalah orang yang lumpuh. Nah, orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi, mereka berkewajiban untuk ibadah haji dengan digantikan oleh orang lain, dengan digantikan orang lain, menyuruh orang lain membayarnya untuk berangkat ke Mekah untuk menjalankan haji sebagai ganti dari haji yang dia tinggalkan. Nah, tapi dengan syarat orang yang menjadi penggantinya ini adalah orang yang sudah melakukan haji untuk dirinya sendiri, sehingga
Kalau orang tersebut belum melakukan haji sama sekali, maka haji tersebut akan jatuh untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang yang diwakili atau dinaibi. Tapi kalau orang yang menjadi wakil, menjadi naibnya itu sudah melakukan haji, maka haji tersebut akan jatuh pada orang yang membiayainya. Kalau memang dia niatnya adalah niat untuk mengerjakan haji atas nama orang yang sakit tersebut atau orang yang lumpuh tadi. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna mar'atan min Juhainah ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalat inna ummi nadarat an tahujja famatat qabla an tahujja afa ahujju anha qala na'am hujji anha ara'aiti in kana ala ummuki dainun akunti qadhiyatahu qalat na'am qala uqdu dainallahi fallahu ahaqqu bil wafa. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang perempuan dari Bani Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah nazar untuk melakukan haji, tetapi belum sampai bisa menjalankan nadarnya, keburu meninggal. Apakah saya harus haji atau apakah saya wajib untuk menghajikannya sebagai ganti daripada nadar yang dinadarkan oleh ibu saya?" Rasulullah menjawab, "Na'am, iya. Hujji anha. Hajilah kamu sebagai ganti daripada ibu kamu. Ara'aiti, kamu bisa melihat jika ibu kamu mempunyai hutang, apakah kamu akan membayarnya dia seandainya dia sudah meninggal?" Perempuan tersebut menjawab, "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Begitu juga hutang yang belum dibayar oleh ibu kamu, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk dibayar. Dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dibayar daripada hutang kepada selain Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi mata wa lam yahujja, afa ahujju anha?" Wahai Rasulullah, bapak saya meninggal sedangkan dia belum haji. Apakah saya wajib untuk menghajikannya? Qala, Rasulullah menjawab, "Ara'aita law kana ala abika dainun, akunta qadhiyahu?" Apakah jika bapakmu mempunyai hutang kepada orang lain, apakah kamu wajib untuk membayarnya jika dia sudah meninggal? Dia menjawab, "Na'am, iya ya Rasulullah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullahi ahaqqu bil wafa." Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih wajib untuk atau lebih berhak untuk kita bayar. Maka dari kedua hadis ini, seandainya ada orang yang sudah mampu untuk melakukan haji, sudah mampu, kemudian meninggal belum sempat melakukan hajinya, maka wajib untuk dihajikan dari harta yang dia tinggalkan. Dari harta warisan yang dia tinggalkan, orang tersebut sebagai ahli waris harus menghajikan bapaknya tadi yang belum sempat haji. Kalau memang bapaknya tadi sudah berkewajiban haji, sudah mempunyai ongkos untuk haji lengkap, tapi dia mengakhirkan haji tersebut, kemudian keburu meninggal, belum sempat melakukan haji, maka sebagai ahli waris harus jeli, harus mawas bahwasanya bapaknya sudah berkewajiban untuk melakukan haji dan belum haji. Maka sebelum harta warisannya dibagi, harus disisihkan sebagian untuk menjalankan ibadah haji sebagai ganti haji bapaknya yang tidak terlaksana. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna mar'atan min Khas'am qalat ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji. Adraktu abi syaikhan kabiran la yathbutu ala ar-rahila afa hujju anhu?" Qala na'am. Dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya seorang perempuan dari Bani Khos'am datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya haji adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Sedangkan saya melihat bapak saya adalah orang yang sangat tua sekali yang tidak bisa naik kendaraan. Apakah wajib bagi saya untuk haji menggantikannya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Maka dari hadis ini, jika ada orang yang tidak mampu melakukan haji karena sebab-sebab tertentu, misalnya karena lumpuh atau karena tua renta tidak bisa naik pesawat sudah, atau sakit yang parah yang tidak mungkin untuk sembuh, dokter mengatakan menvonis bahwasanya orang ini sakitnya parah sekali dan sembuhnya sulit. Maka orang yang dalam keadaan seperti ini, jika dia mempunyai ongkos untuk haji, maka dia wajib untuk menghajikan, menyuruh orang untuk menghajikannya, untuk haji sebagai ganti daripada haji yang tidak bisa dia laksanakan. Ini adalah termasuk istito'ah, yang namanya istito'ah bil ghair. Disebutkan oleh ulama istito'ah bil ghair. Jadi istito'ah itu ada dua macamnya. Ada istito'ah bin nafsi, orang yang mempunyai kemampuan untuk haji sendiri, ongkos dan yang lainnya bisa dia bayar sendiri dan bisa melakukan haji dengan sendirinya sendiri, dia dalam keadaan sehat walafiat. Atau istito'ah bil ghair, orang yang tidak mampu melakukan haji karena suatu hal sakit atau jumpuh atau sangat tua, atau orang yang sudah meninggal pada waktu hidupnya dia berkewajiban untuk haji tapi belum sempat melakukan haji terus meninggal, maka wajib dihajikan dari warisannya. Ini namanya istito'ah bil ghair. Atau orang yang lumpuh misalnya dan punya ONH cukup untuk berangkat haji, maka menyuruh seseorang untuk menghajikannya. Ini adalah namanya istito'ah bil ghair. Baik. Yang harus diperhatikan lagi, jika ada seseorang yang mempunyai sawah, mempunyai tanah, atau mempunyai toko, atau mempunyai modal misalnya, maka sawah dan toko dan modal yang dia miliki wajib untuk dijual untuk sebagai ongkos haji kalau memang tanah tersebut atau sawah tersebut atau toko tersebut cukup sebagai ongkos untuk haji. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Karena ulama mengatakan jika orang tersebut mempunyai hutang kepada orang lain, maka dia wajib untuk menghutang tersebut walaupun harus menjual sawahnya, walaupun harus menjual tokonya. Maka begitu juga haji, jika orang tersebut mempunyai tanah yang luas, sekiranya kalau dijual tanah tersebut akan menghasilkan uang yang cukup untuk berangkat haji, berikut nafkah untuk keluarga yang dia tinggalkan, maka dia wajib untuk menjual sawah tersebut. Nanti hasil dari penjualan tersebut dipakai untuk haji. Begitu juga toko atau hal-hal yang berharga lainnya. Ini adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, qaul ashah kalau disebutkan ya. Di sana ada pendapat lain yang mengatakan tidak wajib sampai menjual sawah atau menjual toko, tidak wajib. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Shalah. Imam Ad-Du'i mengatakan pendapat ini kuat jika orang tersebut tidak mempunyai mata pencaharian kecuali sawah yang dia miliki tersebut. Maka dalam hal ini Imam Ad-Du'i mengatakan seandainya orang tersebut yang dimiliki cuma sawah itu dan sawah itu adalah sebagai sumber penghasilannya setiap hari, maka tidak wajib untuk dia jual. Begitu juga jika toko itu adalah satu-satunya penghasilan dia untuk makan setiap harinya, maka tidak wajib untuk dia jual. Ini pendapatnya Imam Ad-Du'i dan ini termasuk pendapat yang kuat. Tapi untuk menurut pendapat yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i, jika yang seperti yang saya sebutkan tadi, jika punya tanah atau punya sawah, punya tambak ya, atau punya toko, dan jika barang-barang tersebut dijual cukup untuk ongkos haji, maka wajib untuk dijual. Wajib untuk dijual. Yang kedua, apakah dia wajib untuk menjual rumahnya? Di sini mengatakan tidak wajib untuk menjual rumahnya karena rumah adalah termasuk kebutuhan yang doruri, kebutuhan yang pokok. Maka tidak wajib untuk dijual.
Tapi seandainya dia mempunyai 2 rumah. Dia mempunyai 2 rumah. Cukup seandainya dia pakai rumah 1 saja. Maka kalau dalam keadaan seperti ini, rumah yang satunya wajib untuk dijual untuk ongkos berangkat haji. Untuk ongkos berangkat haji. Juga jika orang tersebut mempunyai kemampuan untuk berangkat haji. Seorang pemuda mempunyai kemampuan untuk berangkat haji. Mempunyai ongkos cukup untuk kebutuhan dia, juga mempunyai ongkos untuk membayar ONH. Tapi pemuda tersebut punya keinginan untuk kawin. Maka yang mana yang lebih didahulukan? Haji terlebih dahulu atau menikah? Dalam keadaan seperti ini maka bisa kita lihat, jika kebutuhan untuk nikah itu bisa dia redam, maka dia bisa menahan dirinya untuk tidak nikah terlebih dahulu, maka dia wajib untuk berangkat haji. Nikahnya nanti saja, dia wajib untuk mendahulukan ibadah haji. Tapi jika seandainya keinginan dan kebutuhan untuk nikah itu tidak bisa dia tahan, sudah kepingin sekali untuk nikah, kalau seandainya tidak nikah, maka dikhawatirkan dia akan jatuh kepada perzinaan. Maka dalam keadaan seperti ini dia yang afdol, yang utama adalah mendahulukan nikah terlebih dahulu, kemudian nanti haji. Karena apa? Karena butuh nikah, kebutuhan untuk nikah ini tidak menjadi penghalang atas kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Tetap dia wajib ibadah haji. Tapi di sana ada yang lebih penting lagi, yaitu untuk menahan atau untuk menahan dirinya jangan sampai jatuh di perzinaan. Maka dalam keadaan seperti ini yang baik adalah menikah terlebih dahulu, nanti hajinya diakhirkan. Tapi kalau misalnya dia masih bisa menahan dirinya, menahan nafsunya untuk tidak nikah terlebih dahulu, maka dia wajib untuk mendahulukan haji. Terus ada satu hal lagi yang harus diperhatikan, termasuk dalam kategori istitoah di sini adalah bagi seorang perempuan wajib untuk melakukan haji kalau sudah memenuhi syarat-syarat wujub yang telah saya sebutkan tadi. Ditambah syarat yang lain, yaitu jika dia haji maka wajib di sana ada suami yang mengantarkannya. Kalau ada suami berarti dia wajib untuk berangkat melakukan ibadah haji. Jadi kalau sudah memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan kemarin, terus juga ada biaya untuk suami untuk berangkat, maka baru dia wajib untuk melakukan ibadah haji. Seandainya tidak ada suami, harus ada seorang mahram, keluarga yang menjadi mahramnya, yang berangkat bersama dia. Karena Rasulullah SAW mencegah atau melarang orang perempuan untuk bepergian jauh kecuali bersama dengan suami atau bersama dengan mahram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, "La tusafirul mar'atu yaumaini illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahramin." Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tusafirul mar'atu illa ma'azi mahramin, yang artinya tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk bepergian selama 2 hari kecuali bersama dengan suaminya atau bersama mahramnya. Maka dalam hadis ini para ulama mengatakan termasuk syarat wajibnya haji bagi seorang perempuan adalah harus ada suami yang mengantarkannya. Kalau tidak ada suami maka harus ada mahram yang berangkat bersama dia. Kalau memang tidak ada suami dan tidak ada mahram, maka cukup di sana jika ada perempuan-perempuan yang bisa dipercaya, atau dalam bahasa Arabnya an-nisa as-siqat, perempuan-perempuan yang bisa dipercaya, yang bisa menjaga dia dan menjaga kehormatannya. Dan paling tidak ada 3 perempuan, dia adalah orang yang ketiga. Kalau memang tidak ada perempuan, tidak ada mahram dan tidak ada suami, tapi banyak di sana perempuan yang berangkat bersama dia, maka cukup
Cukup. 2 perempuan saja cukup sebagai pengantar dia. Dia adalah orang yang ketiga. Ini semuanya adalah demi menjaga jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau bersama dengan orang banyak maka dia dalam situasi aman. Tapi kalau dia berangkat sendiri maka dikhawatirkan nanti sesuatu yang berbahaya yang akan terjadi di perjalanan. Ini adalah syarat wajib. Syarat wajibnya haji. Tapi dia boleh ya. Kalau sekedar untuk boleh saja, diperbolehkan keluar ke haji boleh. Seandainya dia berangkat sendirian boleh, dengan syarat jika jalannya aman atau situasinya aman, maka dia boleh berangkat sendirian. Untuk bolehnya saja. Tapi kalau ada suami dan ada mahram dan ada orang perempuan banyak, maka dia wajib untuk haji. Kalau tidak ada, maka tidak wajib. Tapi apakah boleh dia berangkat sendirian? Boleh, dengan syarat situasinya aman, tidak membahayakan untuk dia. Dalilnya adalah dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Uday bin Hatim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fa in talat bika hayatun la tariyannat dhaghinata tartahilu minal hira hatta tatufa bil Ka'bah wa la takhafu ahadan ila Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uday sahabatnya, jika ente diberi Allah Subhanahu wa taala umur panjang, maka kamu akan melihat seorang perempuan yang datang dari Hira pergi ke Mekah dan tawaf di Mekah, tidak takut apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan besok setelah beliau meninggal akan terjadi misalnya Jazirah Arab akan dalam keadaan aman, sehingga seorang perempuan dengan sendirian dia berani untuk melakukan haji. Terus disyaratkan lagi untuk orang perempuan agar orang perempuan tersebut bukanlah orang yang mempunyai atau wajib untuk iddah setelah ditalak atau setelah ditinggal mati oleh suaminya. Jadi misalnya ada orang perempuan, misalnya seorang perempuan mau berangkat haji. Misalnya dia mau berangkat haji pada tahun ini, sudah siap-siap. Ternyata pada bulan Syawal misalnya, suaminya meninggal. Nah, karena suaminya meninggal, maka dia wajib untuk melakukan iddah. Iddah nanti akan kita terangkan bahwa iddah itu adalah berdiam diri di rumah, tidak keluar-keluar dalam masa tertentu karena meninggalnya suami atau karena ditalak oleh suami. Maka dalam keadaan iddah ini dia tidak boleh keluar. Loh, terus hajinya bagaimana? Ya sudah, tidak berkewajiban untuk haji karena dia terkena iddah. Hajinya tahun depan. Karena orang yang kena iddah tidak boleh keluar dari rumah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 1, "Wattaqullaha la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah." Yang artinya, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kamu mengeluarkan perempuan-perempuan tersebut yang dalam masa iddah dari rumah mereka, wala yakhrujna. Dan janganlah perempuan-perempuan tersebut keluar illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan yang keji. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang dalam keadaan iddah untuk keluar. Maka orang yang dalam keadaan iddah jika datang waktu haji, maka gugurlah kewajiban haji atas dirinya. Maka dia haji tahun depan. Tahun depan. Jadi seorang perempuan dalam keadaan iddah, jika dalam keadaan iddah suaminya meninggal pada bulan Syawal misalnya, maka dia tidak boleh berangkat haji dan harus menetap di rumah. Karena orang yang iddah tidak boleh keluar rumah. Nah, maka dengan pembicaraan ini dan pembahasan ini habislah syarat-syarat wajibnya haji. Maka saya ulangi lagi. Syarat wajibnya haji adalah yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat merdeka, yang kelima adalah amnut thoriq, perjalanannya aman, yang keenam adalah istito'ah.
adalah istito'ah. Dan istito'ah ini yang dimaksud dengan istito'ah ini adalah wujudur rahila wazat, adanya kendaraan untuk berangkat ke Mekah dan adanya bekal untuk dia dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang dimaksud dengan amnut thoriq tadi, kemudian imkanul masir, yaitu ada waktunya cukup untuk berangkat ke Mekah. Dan tadi telah kita terangkan masalah istito'ah. 6 syarat ini adalah syarat wajibnya haji. Kalau sudah terpenuhi dalam seseorang muslim, maka dia wajib untuk melakukan haji. Untuk orang perempuan ditambah 2 syarat. Syarat yang pertama harus ada mahram. Harus ada mahram. Kalau tidak ada mahram, suami yang mengantarkan. Kalau tidak ada suami, harus ada perempuan-perempuan yang bisa dipercaya, yang berangkat bersama dia. Paling tidak 2 orang, dia orang yang ketiga. Kalau sudah terpenuhi ini, maka wajib untuk melakukan haji. Juga ditambah lagi, seorang perempuan bukanlah dalam keadaan iddah. Karena orang dalam keadaan iddah tidak boleh keluar. Maka sepi dari iddah ini termasuk salah satu syarat wajibnya untuk bisa melaksanakan ibadah haji bagi seorang perempuan. Adapun untuk misalnya seorang perempuan tidak ada mahram dan tidak ada suami dan tidak ada perempuan banyak, maka boleh untuk sekedar diperbolehkan haji, maka dia boleh berangkat haji sendirian, tapi dengan syarat situasi harus aman dan tidak membahayakan bagi dirinya. Ini adalah pembahasan mengenai syarat wajibnya haji. Di sana ada yang namanya syarat sahnya haji. Syarat sahnya haji. Kalau syarat wajib adalah hal-hal yang jika hal-hal tersebut terpenuhi atau sudah dipenuhi oleh seseorang, maka dia wajib untuk melakukan haji. Tapi di sana ada yang namanya syarat sahnya haji. Haji tidak sah kecuali dengan hal-hal yang akan saya sebutkan ini. Syarat sahnya haji yang pertama adalah Islam. Orang tersebut adalah orang Islam. Kalau ada orang yang bukan Islam terus melakukan haji, maka hajinya tidak sah. Seandainya dia masuk Islam setelah itu, maka dia harus mengulangi hajinya lagi. Yang kedua, syarat sahnya haji adalah tamyiz. Tamyiz, orang tersebut harus sudah mencapai umur tamyiz. Maka orang yang anak kecil yang belum tamyiz, hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Dan yang dimaksud dengan tamyiz di sini adalah anak tersebut sudah ngerti, sudah bisa melakukan kebutuhannya, ada memenuhi kebutuhannya dengan sendiri, bisa makan sendiri, bisa ke WC sendiri, bisa faham kalau diomongi. Ini ada anak yang sudah tamyiz. Kebanyakan umur tamyiz ini sekitar 9 tahun, 10 tahun gitu. Dan kadang-kadang umur 7 tahun juga sudah tamyiz. Nah, adalah syarat yang kedua untuk syarat sahnya haji. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut melakukan ihram haji pada waktu-waktu haji atau pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ini adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Maka tidak sah jika haji dilakukan di selain bulan-bulan tersebut dengan ijma' ulama, dengan kesepakatan ulama. Haji ini dilakukan pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tidak boleh haji dilakukan di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban atau di bulan yang lainnya, tidak boleh dan tidak sah dengan kesepakatan semua ulama. Jadi haji itu mempunyai waktu-waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-hajju asyhurun ma'lumat." Bulan-bulan haji adalah bulan-bulan yang sudah tertentu dan diketahui, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Syarat yang keempat adalah orang tersebut telah memenuhi syarat rukunnya haji. Kalau orang tersebut telah memenuhi syarat rukunnya haji dan orang tersebut orang Islam dan tamyiz dan orang tersebut mulai umrah pada bulan-bulan haji, maka sahlah hajinya. Maka dari hal ini bisa kita ketahui bahwasanya anak kecil, kalau anak tersebut sudah tamyiz, sudah ngerti, sudah paham, maka dia diperbolehkan untuk melakukan haji dan hajinya sah. Meskipun dia tidak wajib untuk melakukan haji.
belum wajib untuk melakukan haji. Nanti kalau sudah baligh dia wajib untuk melakukan haji lagi, karena haji yang dilakukan ketika masih kecil belum memenuhi haji Islam. Belum memenuhi haji Islam. Jadi kalau ada anak kecil umur 10 tahun yang belum baligh atau umur 13 tahun belum baligh terus haji bersama bapaknya, hajinya sah. Selagi dia sudah tamyiz, berarti dia hajinya sah. Tapi nanti haji yang dia lakukan ketika masih kecil ini belum bisa menggugurkan kewajiban haji Islam yang dituntut. Maka nanti kalau sudah besar wajib untuk haji kembali, karena dia ketika masih kecil belum berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Tapi kalau anak tersebut masih kecil, belum mumayyiz, maka yang menghajikannya adalah bapaknya. Berarti yang wajib jika ingin dibawa ke haji maka diperbolehkan. Tapi yang niat adalah bapaknya. Yang mentawafkan adalah bapaknya. Semuanya harus ada yang membimbingnya. Yang meniatkan adalah bapaknya. Kalau tidak gitu maka hajinya tidak sah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birrauha. Faqala manil qaum? Qalu al-muslimun. Faqalu man anta? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajjun? Qala na'am walaki ajrun. Suatu ketika pada musim haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada ketemu dengan serombongan orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa Anda semuanya?" Mereka mengatakan, "Kita adalah orang-orang Islam." Faqalu, mereka balik bertanya, "Wa man anta?" Siapa kamu? Karena mereka belum tahu siapa Rasulullah. Jadi orang yang sudah masuk agama Islam banyak sekali ketika itu, sudah banyak sekali. Cuma sebagian mereka belum tahu mana Rasulullah. Maka ketika mereka di perjalanan bertemu dengan Rasulullah, mereka bertanya, "Siapa kamu?" Tidak tahu. Rasulullah menjawab, "Ana Rasulullah, saya adalah Rasulullah." Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan. Maka ketika itu seorang perempuan mengangkat seorang anak kecil, mengatakan, "Ali hadza hajjun ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, apakah anak saya ini boleh saya hajikan? Rasulullah mengatakan boleh dan kamu mendapatkan pahala. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau anak tersebut masih kecil, belum tamyiz, maka yang meniatkan adalah bapaknya atau orang yang membawanya. Kemudian wajib kalau misalnya dipakai pakaian ihram, semuanya tersebut adalah orang yang harus ada orang yang menghajikannya, menuntunnya. Jadi bagaimana cara pakai ihram, bagaimana cara tawaf, semuanya harus ada yang membawanya. Dan nanti orang yang membawa tersebut akan mendapatkan pahala seperti dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Ini adalah mengenai syarat sahnya ibadah haji. Kemudian setelah selesai kita menerangkan masalah syarat wajib dan syarat sah, di sini Imam Abi Suja mengatakan, wa arkanul haji khamsatun. Wa arkanul haji khamsatun al-ihramu wan niyatu wal wuqufu bi Arafata wa tawafu bil baiti was-sa'yu bainas Shafa wal Marwah. Yang artinya rukunnya haji itu ada 5. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah niat, yang ketiga adalah wukuf di Arafah, yang keempat adalah tawaf, yang kelima adalah sa'i di antara Shafa dan Marwah. Ini adalah rukun-rukun haji yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Tapi di sini masih kurang. Kalau menurut mutaakhirin, rukun haji itu ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah al-ihram. Ihram bersama dengan niat. Wal wukuf bi Arafah. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang kelima sa'i. Yang keempat sa'i. Yang kelima al-halqu awi tahyir, awi taksir, mencukur rambut atau memotong. Yang keenam tartib mu'dhamul arkan. Ini adalah yang utama menurut mutaakhirin. Kalau kita lihat apa yang diucapkan dan dikatakan oleh Imam Abi Suja, rukunnya haji di sini cuma ada 4 saja. Kalau kita telaah, yang pertama adalah ihram bersama dengan niat, yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf, yang keempat adalah sa'i bainas Shafa wal Marwah. Ini saja yang menurut Imam Abi Suja rukun, tapi sesungguhnya rukun itu ada 6 ya, ada 6. Ditambah apa? Ditambah
halqu awi taksir, yaitu memotong rambut atau mencukurnya. Yang keenam ada tartib mu'dhamul arkan, tertib dalam melaksanakan sebagian besar daripada rukun-rukun yang telah saya sebutkan tadi. Dan insya Allah untuk pembahasan rukun-rukun haji ini akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang, karena waktunya sudah sempit. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa bertemu dalam kajian kita yang akan datang. Dalam kajian kita yang akan datang kita akan membahas mengenai rukun haji secara mendetail. Begitu juga nanti akan kita bahas wajibnya haji secara mendetail juga. Cuma lupain ya. Rukun haji adalah 6 hal tadi. Adalah 6 hal yang saya sebutkan tadi. Adapun rukunnya umroh. Rukunnya umroh adalah rukun haji itu sendiri, rukunnya umroh cuma wukuf saja. Jadi kalau begitu berarti rukunnya umroh adalah ihram, terus tawaf, sa'i, mencukur atau memotong rambut, terus tertib. Jadi rukun haji itu adalah rukunnya umroh kecuali wukuf, karena umroh itu tidak ada wukufnya. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa menjadi ilmu yang manfaat, bisa menjadi hal yang memberatkan timbangan kita, timbangan kebaikan kita besok di akhirat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyurzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.